Salam kawan-kawan, kembali lagi bersama orang murtadin. Saya bangga murtad, jangan takut murtad, dan ikut Yesus Kristus, Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang menyelamatkan, bukan Allah yang menyesatkan. Kebenaran harus kita beritakan, keselamatan yang sudah kita terima, kita ceritakan. Kiranya semua umat manusia diselamatkan seperti apa yang sudah kita dapatkan. Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam dari Murtadin Indonesia. Dengan iman saya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamatku. Dan jika aku mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, engkau mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu hak kamu. Dan saya mau mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamatku. Kamu mau apa? Jika engkau mengatakan Yesus memberkatiku, saya mau katakan Yesus memberkatiku, inilah iman saya. Kenapa kalian kepanasan? Begini kawan, mengapa di banner saya beri judul Doditan versus Tasik Ngaji? Ketika saya buka YouTube, melihat Doditan mengutip ayat Alkitab, lalu menyimpulkan sesuai apa yang ada di pikirannya. Sebenarnya yang dikutip oleh Doditan itu sudah sering saya lihat ya. Orang-orang yang mengutip ayat Alkitab itu untuk menjatuhkan iman Kristen. Lalu apa sih yang dikutip oleh Doditan sehingga saya bikin video ini? Mari kita lihat apa yang dikutip beliau ketika dia mengutip ayat Alkitab. Lalu dia menyimpulkan bahwa Tuhan nggak tahu karena Tuhan bertanya ya. Saya akan share screen apa yang dikutip oleh Doditan. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Bible of Bible. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Tuhan nggak tahu iblis kemana saja. Doditan menyimpulkan apa yang ada di pikirannya. Ini sudah sering saya lihat. Sebenarnya yang dikutip Doditan sudah saya sering melihat orang-orang mengutip ayat Alkitab seperti itu yang menjatuhkan iman Kristen. Lalu dia menyimpulkan bahwa Tuhan nggak tahu karena Tuhan bertanya. Kalau saya mau bukaan ayat Al-Quran, sangat banyak bahwa Tuhanmu juga banyak bertanya. Jadi jawaban untuk Doditan, biarlah saudara seimannya sendiri, yaitu yang menjawab ya, yaitu saudara Tasik Ngaji. Dan terkhusus Tasik Ngaji, mengapa saya bikin video yang kemarin kamu tanggapi itu? Ya karena orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti Doditan ini. Ketika saya bikin video, Tasik Ngaji sudah menanggapi ya. Apa sih yang ditanggapi oleh Tasik Ngaji? Ini Doditan, jawabannya yang sudah dijawab oleh saudara seimanmu sendiri. Mari kita buka apa yang dijawab oleh Tasik Ngaji. Saya akan share screen. Kenapa saya bikin gitu itu karena ya orang-orang seperti Doditan ini menyimpulkan sendiri, bukan saya mengada-ngada ya. Yang bertanya dalam pola pikir manusia itu karena tidak tahu. Pertama, harus kita ketahui bahwasanya yang bertanya itu tidak semuanya tidak tahu. Boleh jadi ketika ada bertanya itu untuk menguji. Contoh, ada seorang guru bertanya kepada muridnya, anak-anak coba 5 kali 5 berapa?
murid menjawab 25. Lantas, apakah seorang guru itu bertanya kepada murid 5 kali 5, terus kemudian si gurunya tidak tahu 5 kali 5 itu isinya 25? Kan tidak. Seorang guru bertanya seperti ini untuk mengetahui bagaimana pengetahuan anak-anaknya dalam hal matematika ini, 5 kali 5 ini. Jadi tidak semua yang bertanya itu tidak tahu. Atau boleh jadi untuk menyadarkan, bertanya dalam rangka menyadarkan. Contohnya, misalkan dalam sebuah sekolah, nah sekolah ini masuknya jam 7 pagi. Tetapi ada seorang murid kelas 6, masuknya jam 9 pagi. Maka singkat cerita, murid itu mengetuk pintu dari luar. Lalu kemudian secara refleks, seorang guru melihat kepada jam. Dan ternyata jam sudah jam 9. Lalu kemudian si guru ini memarahi siswa tersebut. Tapi memarahinya tidak dengan cara kasar. Karena guru ini sangat pintar. Sudah dapat poinnya kemudian ya. Si guru ini dengerin Donitan, sesuatu yang bertanya itu bukan berarti tidak tahu. Donitan yang terhormat sudah dijawab itu sama Tasik Ngaji. Sesuatu yang bertanya itu bukan berarti tidak tahu, boleh jadi dia lagi mengujinya. Itu kata Tasik Ngaji ya. Mengapa saya bikin video kemarin Tasik Ngaji? Karena orang-orang seperti Donitan ini mengutip ayat Alkitab disimpulkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Lalu apakah benar di Al-Quran itu Tuhannya tidak pernah bertanya? Di Al-Quran Allah juga banyak bertanya, Donitan. Saya akan bukakan satu contoh ayat Al-Quran yang Allah bertanya kepada Isa. Saya akan membuka ayat Al-Qurannya di dalam Quran Surat Al-Maidah ya, ayat 116. Nah, nih. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, itu pertanyaan dari Allah, dan Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau, sungguhnya engkau yang maha mengetahui perkara yang gaib-gaib." Ini di sini ayat ini apa Isa menegur Allah ini sebenarnya. Ini Allah bertanya, langsung Isa berkata, "Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku." Jadi jelas ya, Allah bertanya kepada Isa, Donitan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia?" Tuh, Allah bertanya kan kepada Isa, "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah." Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku." Ya seperti itulah kira-kira ayatnya. Jadi Allah bertanya kepada Isa, apakah Allah itu tidak tahu, Donitan? Isa sangat jelas, sangat tegas kepada Allah. Jika aku pernah mengatakannya, harusnya engkau lebih tahu. Kayaknya agak keras kata-katanya Isa ini kepada Allah. Donitan, kalau ayat-ayat seperti ini sangat mudah bagiku, orang awam, untuk menjawab argumenmu. Dan video saya seperti biasa. Perbandingan imanmu dan imanku. Kitab sucimu dan kitab suciku. Al-Quranmu dan Alkitabku. Perbandingan sekarang tentang tidak ada seorang pun
Pertama-tama saya akan perbandingkan ya dari Al-Quran dulu ya. Mari kita buka ayat Al-Quran yang berbunyi tidak seorang pun dalam Quran surat Maryam ayat 71. Mari kita baca. Saya share screen dulu ya. Kita harus tahu iman mereka dan iman kita. Kalau iman kita itu pasti. Ayat 116 ya. Ayat 71. Kita buka. Nih. Dan tidak seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kematian yang sudah ditetapkan. Saya baca sekali lagi. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi, saya tidak mau menafsir. Tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Karena itu sudah ditetapkan oleh Tuhanmu. Jadi Al-Quran mengatakan seperti itu. Jadi saya tidak mau menafsir, hanya membacakan apa yang tertulis. Anda nilai sendiri. Pikirkanlah sendiri. Lalu bagaimana dengan iman Kristen? Tentang tidak seorang pun. Ya kalau semuanya yang mendengar, yang menilai, dan merenungkan ya. Tentang perbandingan agamamu, agamaku, kitabmu, dan kitabku. Kalau kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 6, saya share screen juga biar orang muslim yang belum pernah melihat Alkitab, saya kasih tahu nih, tidak seorang pun di dalam Alkitab itu seperti apa, dan di dalam kitabmu seperti apa kan? Di dalam Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, nih Alkitab juga mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa surga kalau tidak melalui aku. Jadi ketetapan iman Kristen itu solusi mencapai surga. Saya baca sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya tutup dulu. Jadi ketetapan iman Kristen itu solusi mencapai surga. Solusinya apa? Percaya Yesus Kristus. Beriman kepada Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, tidak ada seorang pun datang ke surga. Datang kepada Bapa di surga. Kalau tidak melalui aku. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa di surga. Kalau tidak melalui aku. Itulah solusinya. Jika engkau ingin mencapai surga, percayalah kepada Yesus Kristus. Karena itu solusinya untuk semua umat manusia. Ingat kata-katanya, tidak ada seorang pun. Di Al-Quran juga tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun di dalam Alkitab adalah harus percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, ya engkau binasa. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada seorang pun mendatangi neraka itu ketentuan yang pasti. Jadi semua orang itu pasti datang kepada mendatangi neraka itu. Karena itu jadi ketetapannya. Jadi berbeda dengan omongan orang lain ya. Yang berkata tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.
Iman kita, iman Kristen ketetapannya adalah Yesus berkata tidak ada seorang pun datang ke surga kalau tidak melalui aku. Karena Yesus jalan kebenaran, dan kebenaran itu pasti engkau akan hidup. Hidup bersama-sama dengan Dia di surga. Anda mau pilih mana? Pilih surga atau neraka? Tinggal pilih, gampang. Kalau orang yang berpikir waras, semua orang itu pengen selamat, pengen masuk surga, bukan masuk neraka. Kalau bagi saya seperti itu. Saya akan mengutip ayat Alkitab untuk menguatkan iman kita semua di dalam iman Kristen. Ingat, saudara-saudara Kristenku semuanya, saya hari ini bukan untuk mengajar atau apa, karena saya orang biasa saja yang masih terus belajar. Saya hanya berbagi kesaksian iman, perjalanan iman, mengenal kebenaran Tuhan Yesus Kristus, untuk kita boleh belajar bersama. Kalau ada saya salah mengutip ayat Alkitab, tolong tegur saya ya. Kalau di dalam saya baca di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iman kepada Yesus Kristus adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yaitu apa? Keselamatan yang sudah kita dapatkan dari Dia, Yesus Kristus. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Penulis Ibrani mengatakan nenek moyangnya ya sebelum kedatangan Yesus. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang dapat kita lihat. Sebelum kedatangan Yesus, sudah ada nubuat akan datangnya Mesias, akan datangnya Juru Selamat. Dan ini bahagianya orang penulis Ibrani adalah sudah menyaksikan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dulu tidak bisa dilihat, sekarang bisa dilihat. Itulah iman yang dulu. Karena pertama dikatakan, karena dulu dikatakan Agus Surono siapa ya? Kenalkah sama saya? Ya, saya si Wisnu Agus Surono. Jadi nenek moyang kita, ini penulis Ibrani mengatakan bahwa Mesias akan datang, kan sesuatu yang tidak dilihat, Juru Selamat akan datang, dia percaya akan datangnya itu. Dan semuanya yang itu sudah terjadi ya. Ya, salam kenal ya Agus Surono. Dan itu sudah terjadi, sudah dilihat, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Dikatakan seperti itu Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 ya. Yohanes 20 ayat 29 ya, saya akan mengutip. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus berkata kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Thomas percaya kepada Yesus karena sesuatu yang tidak dilihat, sesuatu yang sudah dinubuatkan akan kedatangan Juru Selamat Sang Mesias sudah tiba, sudah ada di depan matanya. Dan dengan iman Thomas mengatakan kepada Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan Yesus tidak pernah menolak dikatakan ya Tuhanku, ya Allahku. Maka iman kita setelah Yesus naik ke surga, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Karena kami umat Kristen percaya, saya pun percaya, walaupun saya tidak melihat Yesus secara langsung waktu 2000 tahun yang lalu, yang datang ke dunia dalam rupa manusia, dia datang dalam keadaan sebagai manusia, saya percaya dia adalah Allah yang hidup dan yang benar.
Allah yang menyelamatkan, bukan Allah yang menyesatkan. Itulah iman Kristen. Makanya saya bangga murtad dan ikut Yesus Kristus, Allah yang benar. Mungkin itu saja video singkat saya, kawan, untuk menjawab Donitan yang seolah-olah dengan pola pikirnya sendiri mengatakan bahwa Tuhan kok bertanya seperti itu. Dan dijawab sendiri sama saudara seiman mereka. Sesuatu yang bertanya itu bukan berarti tidak tahu, melainkan mungkin saja lagi menguji. Itu Donitan. Jadi untuk kita semua, teruslah kita di dalam iman kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang menyelamatkan, bukan Tuhan yang menyesatkan. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.